Junita, kembali lagi di podcast Bincang Diksas. Masih ingat nggak dengan podcast sebelumnya? Setelah mengenal apa itu hakikat dan seputar berbicara pada episode sebelumnya, sekarang aku bakalan ngebahas mengenai ragam berbicara. Apa sih ragam berbicara itu? Dikutip dari mandadi.com, ragam berbicara adalah variasi dari keterampilan kebahasaan dengan tujuan dan maksud tertentu. Nah, untuk mengenal apa saja ragam berbicara, mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Cekidot. Ragam berbicara sendiri terbagi ke dalam dua bagian, yaitu monologis dan dialektika, atau lebih sering kita mengenalnya dengan dialogis. Sebelum itu, jangan lupa siapkan mental dan pikiran kalian ya. Oke, kita bahas ragam berbicara monologis dulu nih. Berbicara monologis adalah kegiatan berbicara yang berlangsung searah, tidak terjadi dialog atau interaksi antara pembicara dan pendengar. Sementara bentuk-bentuk keterampilan berbicara monologis terbagi ke dalam 4 bagian, antara lain pidato, ceramah, bercerita, dan juga deklamasi. Yang pertama ada pidato. Pidato adalah jenis berbicara yang bersifat satu arah. Audiens atau orang lain berperan sebagai penyimak. Seseorang yang berpidato ini akan terus berbicara tanpa disela oleh audiens atau penyimak. Jadi, pidato ini sifatnya lebih resmi ya. Kemudian ada ceramah. Ceramah merupakan keterampilan berbicara satu arah, di mana kita ketahui saat guru ceramah di depan peserta didik untuk menyampaikan sebuah materi dan pokok-pokok pikiran. Peserta didik hanya menjadi penyimak materi yang telah disampaikan. Kalau ceramah ini sifatnya resmi tapi lebih mengarah ke santai ya guys. Selanjutnya, bercerita. Bercerita merupakan sebuah penuturan yang dimaksudkan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, tujuan utama dari bercerita sendiri pada dasarnya untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Kalian sadar nggak sih kalau podcast ini itu masuk ke dalam bagian dari bercerita loh. Lalu yang terakhir ada deklamasi. Deklamasi adalah berbicara dengan penjiwaan dan perasaan yang mendalam. Seorang pendeklamasi biasanya seolah-olah mengerti atau bahkan memiliki perasaan yang sama dengan pengarangnya. Deklamasi tergolong berbicara satu arah yang bertujuan agar penonton dapat menikmati keindahan serta menimbulkan rasa keharuan atau emosional artistik mengenai isinya. Oke, selanjutnya ragam berbicara dialektika atau dialogis. Sebelum itu, coba deh dengerin lagu dulu biar kembali refresh. Berbicara dialektika sendiri merupakan keterampilan dalam menuangkan hasil pikiran secara teratur, logis, dan teliti yang diawali dengan tesis, antitesis, dan sintesis melalui bahasa lisan. Wah, rupanya mulai pusing nih. Oke, tahan dulu Besti. Masa bertahan 3 menit lagi denganku nggak bisa, sedangkan bertahan dengannya tanpa kepastian bisa. Oke, markinjut. Mari kita lanjut. Jadi, ragam bicara dialektika ini adalah seni berbicara secara dialog, di mana dua orang atau lebih berbicara dan mengambil bagian dalam suatu proses pembicaraan. Lalu, apa saja sih bentuk berbicara dialektika itu? Ragam berbicara dialektika terbagi ke dalam 5 bagian. Ada diskusi, seminar, wawancara, talk show, dan juga debat. Yang pertama diskusi.
Diskusi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah atau untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama, di mana pada diskusi ini terjadi pertukaran pikiran mengenai suatu masalah yang sifatnya aktual dan menyangkut kepentingan umum serta keputusan yang diambil secara musyawarah. Contohnya, pada saat kita melakukan presentasi di kelas, kita bakal ngediskusiin tentang materi yang kita bahas bareng sama teman-teman dan juga dosen. Kemudian ada seminar. Seminar adalah jenis berbicara yang berlangsung antara seseorang pembicara dengan beberapa orang penyimak. Audiens atau peserta seminar dapat mengajukan sebuah pertanyaan dan pendapat atau pokok pikiran yang disampaikan pada pembicara. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Wawancara ini sebagai komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur melalui dua arah, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada orang lain. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dari narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan kepada narasumber. Lalu ada talk show. Talk show ini adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber terkait bidang atau keahlian yang dimiliki oleh narasumber. Dan yang terakhir ada debat. Nah, di sini siapa sih yang nggak tahu tentang debat? Pada kegiatan debat, masing-masing pembicara beradu argumen atau pendapat dengan memberikan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima. Oke, pasti sekarang sudah tahu ya ragam berbicara itu apa saja. Wah, nggak terasa sudah beberapa menit kalian menemani aku dalam podcast kali ini. Izinkan aku berpantun dulu ya. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah podcastku ini, semoga bisa memberi manfaat. Sekian penjelasan dari aku tentang ragam berbicara. Terima kasih udah ngeluangin waktu untuk mendengarkan podcastku ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.